Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang telah kembali ke channel Al-Amsar Sing Desa Mendunia, spesifik ke konten Nyoretang Desa. Semoga teman-teman bisa selalu mendapatkan manfaat dari konten-konten yang kami buat, dan semoga teman-teman selalu dalam kondisi dilancarkan aktivitasnya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik ya Mas Ustadz, ini ada pertanyaan yang sekaligus menjadi keluhan nanta sih Mas, dan mungkin teman-teman Al-Amsar juga ya, jemaah Al-Amsar dimanapun berada. Masalahnya ini adalah tentang sholat, lebih spesifiknya adalah tentang kehusyuan dalam sholat Mas. Nah, kadang niatnya udah diniatin ya mau khusyuk gitu Mas, ketika datang sholat gitu kan, Allahu Akbar khusyuk, udah niat gitu sampai Al-Fatihah, tapi tiba-tiba tuh suka adalah kepikiran sesuatu gitu Mas gitu kan, tiba-tiba kepikiran nanti balik lagi berusaha ya gitu aja terus tuh kadang gitu, tapi kan itu mungkin belum dalam kategori khusyuk ya. Nah, gimana Mas caranya biar sholat itu bisa jadi khusyuk, bisa jadi ya nggak kepikiran yang lain-lain gitu Mas? Mungkin ya mangga Mas bisa dibantu dijawab. Terima kasih Mas Hanta atas pertanyaannya. Memang khusyuk itu dikatakan oleh para ulama sesuatu yang pertama kali diangkat dari bumi ke langit itu adalah khusyuk. Jadi semakin kesini otomatis khusyuk itu akan semakin langka. Tapi memang untuk sekelas kita orang biasa, orang awam, kata Imam Ghazali, paling tidak kalau kita tidak bisa khusyuk dalam sholat dari awal, dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, paling tidak kita bisa khusyuk di 3 tempat. Yang pertama, ketika kita membaca wajjahtu wajhiyya. Wajjahtu wajhiyya itu lagi doa iftitah. Ini wajhiyya gitu. Iya. Aku jadi lupa. Aku menghadap kepada Allah lah ya lagi. Wajjahtu wajhiyya. Ya. Yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti Fatihah. Di Al-Fatihah. Terus yang ketiga, ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Sedang tahiyat. Jadi itu tiga tempat itu, ketika sedang iftitah, ketika wajjahtu wajhiyya, yang kedua ketika sedang membaca surat Fatihah, tepatnya di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ketika sedang tahiyat, ketika membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu paling tidak ketika membaca itu, dan itu untuk sekelas kita orang awam, insya Allah sudah termasuk kategori khusyuk. Masya Allah. Dan memang khusyuk itu bukan dibuat-buat, itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak penyebabnya sholat kita tidak khusyuk. Baik selain syarat batin ya, ada juga syarat zahir. Ini usaha zahir kita ya, usaha yang terlihat agar sholat kita khusyuk. Tapi sekali lagi catatannya, khusyuk itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah, tidak bisa dibuat-buat. Namun tidak ada salahnya kita untuk berusaha agar sholat kita semakin berkualitas dan khusyuk. Paling tidak yang pertama, kalau sholat kita pengen khusyuk, sholatnya tidak mepet waktunya. Misalkan 4 menit lagi berakhir waktu sholat duhur, kita baru sholat. Nah itu buru-buru akhirnya kan. Berarti usahakan yang pertama, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, ketika kita sedang sholat, harusnya setiap bacaan yang kita baca ketika sholat itu kita harus tahu artinya, Mas Nata. Harusnya. Iya, harusnya. Ini wajjahtu wajhiyya. Terus apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya apa? Sampai salam ya, dari awal sampai akhir kita harus tahu artinya. Karena
Ketika kita tahu artinya, ngerti maksudnya, maka akan lebih menjiwai. Nah, itu harus sadar apa yang kita baca. Minimal, kalau kita belum bisa seperti itu, maka usahakan ketika kita sholat, itu ketika misalkan kita membaca suratul Fatihah, kita tergambar di pikiran kita, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, tergambar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Minimalnya kalau nggak tahu artinya. Iya, minimal itu. Insya Allah itu akan membantu kekhusyuan kita di dalam sholat. Ya, terus ya paling itu saja dulu. Ya. Itu saja dulu diterapkan. Diamalkan ya. Nanti bisa ke step berikutnya. Ya. Siap begitu. Oke, jadi itu ya tipsnya. Tahu artinya, kalau tidak tahu artinya bayangkan hurufnya ya Mas. Iya. Kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Oke, siap. Dan juga ketika kita ingin sholat, usahakan hal-hal yang akan mengganggu kekhusyuan kita itu segera diselesaikan. Misalkan HP-nya di silent dulu, atau kalau kita lagi masak, kompornya dimatikan dulu. Kerasa banget sih itu nanti pengalaman kalau HP. Iya. Dan kadang-kadang setan itu menggoda kita ya ketika kita sedang sholat. Misalkan ada setan khususnya juga. Ada khusus. Ya. Misalkan kita lupa naruh sesuatu, itu biasanya diingetin sama setan ketika lagi sholat. Oh, ini dompet saya di sini. Itu sebenarnya tuh bagus ya Mas. Maksud nanti kalau misalkan kita inget nih Mas lagi sholat gitu, itu tuh nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau kita inget, atau ya jangan diinget lagi lah. Ingetnya sih ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuman itu usaha setan biar sholat kita nggak khusyuk aja gitu tuh. Bisa jadi itu ilmu-ilmu yang memang ide-ide cemerlang gitu. Ya, emang SOP-nya setan seperti itu. Iya. Gitu. Habis ingat sesuatu jadi mikir lagi mungkin nanti ke depannya bisa jadi. Karena sholat khusyuk itu ya, kalau misalkan sholat kita diterima oleh Allah, berarti kita peluang masuk surganya itu kan tinggi ya. Dan setan tidak mau kalau ada hamba Allah yang masuk surga, dia pengennya masuk neraka gitu tuh. Dia pengen merekrut hamba Allah sebanyak-banyaknya untuk masuk ke dalam neraka. Oke, siap. Itu palingnya Mas ya untuk tipsnya tadi ya, sederhana dan bagaimana cara kerja setan ya mengganggu agar tidak khusyuk ya teman-teman tadi.